Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wasyukru lahu ala taufiqi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfadh ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma abligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Duhai Allah, saksikanlah bahwa ibu-ibu bersyukur kepadamu dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga syukur ibu-ibu Engkau terima ya Allah. Kau tambahkan nikmat-nikmat kepadanya ya Allah. Semoga Kau ampuni segala macam dosanya ya Allah. Kau berikan jalan keluar dari segala macam permasalahannya ya Allah. Semoga Engkau anugerahkan rizki lahiriah dan batiniyah, keselamatan dunia dan akhirat kepada dirinya, keluarganya dan seluruh sanak keluarga dan handai tolannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan halaman 9 ya. Halaman 9. Paragraf kedua ya. Wa qala hakimun minal hukama'i, itu ya. Wa qala hakimun minal hukama'i. Halaman 9 di atas tuh paragraf kedua. Iya. Ketemu sudah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan berkata, wa qala, dan berkata, hakimun, ahli hikmah, hakimun, ahli hikmah, minal hukama'i, dari para hukama. Hukama juga sama ahli hikmah. Jadi dari banyaknya ahli hikmah, mereka semua berkata seperti ini ya. Minal hukama'i, dari para hukama. Sudah? Man, barang siapa, amila, man, barang siapa, amila, yang beramal, sab'atun, 7, duna sab'atin, tidak dibarengi yang 7,
duna sab'atin, tidak dibarengi yang 7. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Duna sab'atin, tidak dibarengi yang 7. Lam yang tafi', tidak bermanfaat. Lam yang tafi', nunnya sukun. Lam yang tafi', tidak bermanfaat. Bima ya'malu, apa yang diamalkan. Bima ya'malu, apa yang diamalkan. Orang yang melakukan 7 hal tapi tidak dibarengi dengan 7 hal ini, maka tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah amalnya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau yang lalu seperti debu yang berterbangan gitu ya, nggak ada manfaatnya. Seperti seorang yang datang ke pasar, bawa di kantongnya penuh apa? Batu. Ya, dia pengen belanja nggak bisa gitu ya dengan batu. Awwaluha, yang pertama. Awwaluha, yang pertama, ayya'mal, bahwa dia beramal. Ayya'mal, bahwa dia beramal. Bil khaufi, dengan takut, rasa takut ya. Bil khaufi, dengan takut. Dia beramal dengan takut. Dunal hadri, tapi tidak mengurangi maksiat. Dunal hadri, tapi tidak mengurangi maksiat. Dia beramal dengan rasa takut tapi tidak mengurangi maksiat. Yakni, yaitu, yaqulu, dia berkata. Yakni sudah sering kita bahas, yaitu artinya ya. Yakni, yaitu, yaqulu, dia berkata. Inni, sesungguhnya aku. Akhafu, takut. Inni, sesungguhnya aku. Akhafu, takut. Aku takut, katanya. Azaballahi, siksa Allah. Azaballahi, siksa Allah. Wala yahzaru, wala yahzaru, dan tidak menjaga diri. Minadzunubi, dari dosa-dosa. Wala yahzaru, dan tidak menjaga diri. Minadzunubi, dari dosa-dosa. Fala yanfa'uhu, maka tidak bermanfaat ia. Dzalika, yang demikian itu. Dzalikal qaul, perkataan itu
gitu ya, disambung aja. Dzalikal qaul, perkataan itu. Syai'an, sedikit pun. Syai'an, sedikit. Fala yanfa'u, maka tidak bermanfaat ia, dzalikal qaul, perkataan itu, syai'an, sedikit pun. Watsani, yang kedua, ayya'mal, bahwa ia beramal, birrojai, dengan harapan. Birrojai, dengan harapan. Dunat talabi, tapi tidak dibarengi mencari. Dunat talabi, tapi tidak dibarengi mencari. Yakni, yaitu, yaqulu, dia berkata, inni, sesungguhnya aku, arju, berharap. Inni, sesungguhnya aku, arju, berharap. Sawaballahi, pahala, sawaballahi ta'ala, pahala dari Allah Ta'ala. Pahala dari Allah Ta'ala. Wala yatlubuhu, dan dia tidak mencari, dia tidak mencari, bil a'malis sholihati, bil a'malis sholihati, dengan amal soleh. Falam tanfa'uhu, maka tidak bermanfaat ia, maqalatahu, perkataannya, syai'an, sedikit pun. Sudah. Watsalitsu, yang ketiga. Tiga aja dulu. Watsalitsu, yang ketiga, ayya'mala, bahwa dia beramal, ayya'mal, bahwa dia beramal, bin niyati, dengan niat. Dunal qasdi, tapi tidak dibarengi bermaksud. Dunal qasdi, tapi tidak dibarengi bermaksud. Bermaksud dalam hati.
dunal qasdi tapi tidak dibarengi bermaksud, yakni yaitu yanwi dia niat biqalbihi dengan hatinya, dengan hatinya, ayya'mala bahwa dia beramal, at-ta'ati ketaatan wal khairati dan kebaikan-kebaikan. Wala yaksudu tapi tidak bermaksud binafsihi dengan dirinya, lam tanfa'uhu tidaklah bermanfaat ia, lam tanfa'uhu sama dengan yang di atas tadi ya, lam tanfa'uhu tidaklah bermanfaat ia, niyatahu niatnya, syai'an sedikit pun, niyatuhu niatnya, syai'an sedikit pun. Sudah? Ya, sampai situ dulu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya. Wa qala dan berkata hakimun ahli hikmah minal hukamai dari para hukama, man barang siapa amila yang beramal sab'atun 7 duna sab'atin tidak dibarengi yang 7, lam yang tafi' tidaklah bermanfaat bima ya'malu apa yang diamalkan. Awwaluha yang pertama, ayyamal bahwa dia beramal bil khaufi dengan takut, dunal hadri tapi tidak mengurangi maksiat, yakni yaitu yaqulu dia berkata, inni sesungguhnya aku akhafu takut, azaballahi siksa Allah, wala yahzaru dan tidak menjaga diri minadzunubi dari dosa-dosa, fala yanfa'uhu maka tidak bermanfaat ia, zalikal qaulu perkataan itu, syai'an sedikit pun. Watsani yang kedua, ayyamal bahwa dia beramal
birrojai dengan berharap, duna talabi tapi tidak dibarengi mencari, yakni yaitu yaqulu dia berkata, inni sesungguhnya aku arju berharap thawaballahi ta'ala pahala dari Allah Ta'ala, wala yatlubuhu dan tidak mencari bil a'malis sholihati dengan amal soleh, falang tanfa'uhu maka tidak bermanfaat ia maqalatuhu perkataannya syai'an sedikit pun. Wasalitu yang ketiga, ayyamal bahwa dia beramal bin niyati dengan niat, dunal qasdi tapi tidak dibarengi bermaksud, yakni yaitu yanwi dia berniat biqalbihi dengan hatinya, ayyamala bahwa dia beramal at-ta'ati ketaatan, wal khairati dan kebaikan, wala yaqsudu dan tidak bermaksud binafsihi dengan dirinya, bitanfa'uhu tidak bermanfaat ia niatnya syai'an sedikit pun. Alhamdulillah. Para ahli hikmah, dari banyaknya ahli hikmah itu berkata, ya, ahli hikmah itu orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pengetahuan yang banyak mengenai kesucian hati, mengenai cara mendekat kepada Allah, mengenai bagaimana caranya menjaga hatinya di hadapan Allah. Ini ilmu yang banyak mengenai mendekat kepada Allah ini, orang yang tahu ilmunya namanya ahli hikmah, hukama, ahli hikmah. Nah, kalau orang yang banyak mengetahui, pengetahuannya banyak mengenai syariat, halal, haram, mubah gitu ya, ini hukumnya apa, itu hukumnya apa, itu namanya ulama. Ulama itu orang yang ulama ahli fikih ya, atau fuqaha. Ulama yang banyak pengetahuannya dengan cara mendekat kepada Allah namanya hukama, ulama itu ya. Kalau yang ahli syariat apa? Fuqaha, ulama ahli fikih. Kalau yang mengetahui bagaimana cara membersihkan hati, mengisi hati dengan sifat-sifat ilahiyah gitu ya, bagaimana menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya ulama yang ahli hikmah atau hukama. Para hukama ini mereka mengatakan bahwa barang siapa yang mengamalkan 7 hal tapi tidak dibarengi dengan 7 hal, maka tidak bermanfaat amalnya. Dia melakukan 7 hal tapi tidak dibarengi dengan 7 hal yang lainnya, maka amalnya tidak bermanfaat di hadapan Allah. Nggak ada artinya, sama aja dia nggak berbuat apa-apa begitu ya. Kan percuma. Misalnya dia beribadah dengan satu ibadah, tapi ibadah yang dilakukannya capek-capek, tapi dia nggak dapat apa-apa ya.
Contoh orang yang puasa, dia puasa tapi cuma dapat haus dan dahaga, lapar, haus, lapar, ya, nggak ada pahalanya di hadapan Allah, nggak bernilai. Naudzubillahi min, ya. Yang seperti apa itu 7 perkara yang harus dibarengi dengan 7 perkara tadi. Yang pertama, ayyamal bil khaufi dunal hadri, ya. Dia beramal dengan rasa takut. Beramal dengan rasa takut. Ada rasa takutnya, ada. Dunal hadri, tapi tidak mengurangi maksiat. Hatinya ngomong, sesungguhnya aku takut akan azab atau siksaan Allah, tapi dia tidak menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, hatinya nih ngomong, aku sholat karena aku takut masuk neraka. Orang yang gak sholat kan masuk neraka sakor, betul? Ada neraka sendiri khusus untuk orang yang tidak menjalankan ibadah sholat. Satu kali dia meninggalkan ibadah sholat fardu dengan disengaja tanpa ada halangan apapun yang dibenarkan, maka dirinya itu sudah menyatakan kekafirannya di hadapan Allah secara nyata. Nauzubillahi min, man taraka sholata muta'ammidan, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat itu dengan disengaja, faqad kafara jiharan, maka dia sungguh nyata-nyata sudah memproklamirkan dirinya sebagai orang kafir di hadapan Allah. Ninggalin sholat satu kali doang dengan disengaja, Masya Allah, karena sengaja. Gimana yang berkali-kali? Naudzubillahi min. Maka hitung tuh sholat yang kita tinggalin dulu waktu dari mulai kita masih perawan dulu, Bu. Ya, tapi sudah baligh, sudah dapat haid, misalnya haidnya umur 9 tahun. Diperhatiin, dicari tuh, ya, banyak enggak sholat yang kita tinggalkan. Nah, kalau banyak sholat yang kita tinggalkan, diqadha sholatnya. Ya, habis sholat subuh lagi, habis sholat zuhur lagi, habis sholat asar lagi. Sholat subuh yang pertama niatnya adalah adaan lillahi ta'ala, ya, karena memang waktunya itu sholat subuh, ya kita sholat subuh. Yang kedua, qadaan lillahi ta'ala, diganti adaannya, qadaan lillahi ta'ala, mengqadha yang dulu. Terus kalau kita udah sakit-sakitan, kira-kira udah dikit lagi kita mati nih, misalnya, ya, kasih wasiat kalau kita nggak bisa ngerjain sholat tuh. Kalau kita udah ninggalin berapa sholat tuh dicatat. Jangan sampai memberatkan keluarga. Udah sakit-sakitan gitu, ya, mau sholat susah misalnya, ya, tapi tetap wajib sholat. Walaupun cuma matanya doang yang bisa bergerak, badan sudah terbaring, tetap kewajiban sholat sih harus dilaksanakan. Ya, walaupun cuma pakai isyarat mata. Tapi selama dia sadar, selama pikirannya masih bisa berfungsi, maka harus tetap diwajibkan sholat. Ya. Maka kita wasiat sama anak-anak, nah, ibu sakit udah dari minggu kemarin nih, ninggalin sholat dari hari Sabtu, dari subuh udah nggak sholat. Hitungin ya nak, kalau ibu mati nanti sampai sekarang nih ibu belum sholat gitu. Ya, jangan sampai nggak diqadha sama anaknya. Nah, kalau sudah wafat tuh harus diqadha sama anaknya. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk sholat lagi karena wafat misalnya, ya. Nah, dia punya catatan tuh, sholat yang ditinggalkannya adalah dari hari apa, dari mulai waktu apa. Bagi anak-anaknya nanti yang mengqadha sholat orang tuanya. Saya niat mengqadha sholat kedua orang tua saya, atau ibu saya, atau bapak saya misalnya, ya. Sholat zuhur karena Engkau ya Allah, misalnya, Allahu Akbar, takbir. Paham maksudnya? Fidyahnya tetap, sholatnya juga tetap diqadha. Ya.
Dia takut tuh. Saya takut kalau nggak sholat nanti diazab Allah di neraka sakor. Tapi di sisi yang lain dia tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, maka nggak manfaat rasa takutnya itu di hadapan Allah. Padahal ketika seorang itu sudah berkata dalam hatinya takut kepada Allah, baik itu berupa azabnya, baik itu takut karena menjauh dari Allah, ya, itu orang yang sangat bermartabat di hadapan Allah. Punya rasa takut tuh. Kenapa sih sholat melulu? Ya, saya takut kepada Allah. Itu tuh bermartabat, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Tapi menjadi sia-sia itu, ya, sholatnya, rasa takutnya itu menjadi sia-sia, tidak bermartabat lagi, nggak ada pahalanya sama sekali di hadapan Allah kalau dia nggak berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ya, bohongnya tetap jalan, katanya takut sama Allah, tapi mulutnya tetap ngomongin keburukan orang. Katanya takut sama Allah, tapi tetap saja dia mencuri. Katanya takut sama Allah, tapi hutang nggak dibayar-bayar. Bu, bayar hutang sebelum kita mati. Oh, itu paling berat itu nanti dia di ininya, ya. Kalau kita nggak punya amal di hadapan Allah, naudzubillah min dzalik, ya, dosanya orang yang kita utangin itu dipindahin ke kita. Naudzubillah min, ya. Maka mulai dari sekarang diingat-ingat siapa yang dulu pernah saya utangin sekecil-kecilnya. Yang kedua, itu tuh mampu mencegah kedekatan kita dengan Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang ngutangin kita berhutang padanya, doain itu yang ngasih pinjam hutang kita. Doain biar diampuni dosanya oleh Allah. Kitanya niat sedekah dengan berdoa itu, ya. Nanti kalau kita doain kebaikan-kebaikan kepada yang memberikan hutang kepada kita, maka Allah cepat lunaskan itu hutangnya. Ya, jadi salah satu biar cepat lunas hutangnya bagaimana? Doain orang yang ngutangin. Doain biar rezekinya ditambah, imannya diistiqomahkan oleh Allah, wafatnya husnul khatimah, anak-anaknya soleh-soleh. Doain yang banyak. Itu salah satunya nanti cara agar Allah memberikan jalan keluar agar kita cepat mengembalikan hutangnya. Ya, susah, paling susah, Bu. Yang namanya utang itu paling susah, betul nggak? Ngembaliinnya paling berat, minjemnya gampang banget, betul nggak? Ya. Itu bukan ngomongin siapa-siapa, ya, ngomongin kita semua. Betul nggak? Nah, iya. Bahkan kami harus kembali karena dulu ingat punya hutang di warung waktu mondok. Cari warungnya, nggak ada, orang yang udah meninggal. Ya, ada anak keturunannya, kasih. Ini dulu saya ngambil bala-bala, tahu bala-bala nggak? Bawang. Iya. Kalau di Sunda namanya bala-bala, ya, Bu. Kami mondok dulu di Tasikmalaya, namanya bala-bala. Kan enak tuh, santri makan bala-bala pakai saus gitu, ya. Wah, ternyata punya hutang 5.000 rupiah, ya datang ke Tasik walaupun jauh. Nggak ada orang yang dulu kita berhutang padanya, ya kita datangi anak keturunannya, alhamdulillahnya kan ada. Nah, kasih. Ini dulu saya berhutang dengan orang tuamu, ya. Jangan sampai enggak. Nanti hisabnya berat. Naudzubillah min. Jadi yang pertama, amalnya itu sia-sia di hadapan Allah walaupun dia punya rasa takut kalau tidak ada usaha untuk meninggalkan dari berbagai macam dosa-dosa atau perbuatan maksiat. Jadi kalau benar-benar takut sama Allah sih, dikit-dikit atau banyak-banyak itu ada usahanya meninggalkan maksiat, ya. Bisa nggak kita ninggalin maksiat? Nggak bisa kalau nggak ditolong Allah. Jadi minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya memang takut tapi maksiat jalan terus, ya Allah. Ya, tolong hambamu ini untuk dapat meninggalkan maksiat. Minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua,
bahwasanya dia beramal dengan berharap. Ya, dia beramal dengan berharap. Kenapa kamu sholat? Harapanku itu ingin masuk surga. Ya. Dunat tolabi, tapi dia tidak mencari. Katanya berharap, tapi dia tidak melakukannya, tidak berusaha mencarinya. Ya. Kamu pengen surga nggak? Pengen. Sholat kagak, puasa kagak. Halo? Sedekah enggak, ibadah enggak. Katanya pengen masuk surga. Udah sholat belum? Udah. Kapan? Ingat Allah doang, kan gitu ya. Enggak dijalanin tuh syariatnya. Kata dia, yang penting saya diam aja ingat Allah, itu udah sholat, katanya begitu ya. Orang-orang kejawen tuh ya, orang-orang yang apa, yang begitu kecebur. Nauzubillahi min dzalik. Kata Bu Maya kecebur. Ya. Yang pro, Pak Ustaz. Yang pro. Pro apa tuh? Oh. Ya. Sama saja dengan begini. Kita nih lapar. Ya. Lapar. Ibu lapar ya? Lapar. Iya, siapa yang lapar? Beneran ternyata laparnya. Bu, lapar. Pengen makan. Jadi harapannya apa? Harapannya kan biar Ya. tapi dia nggak ambil-ambil tuh makanan yang ada di hadapannya. Padahal udah ada nasi, udah ada apa itu, jengkol, semur, betul? Tapi dia nggak ambil itu, nggak masukin ke mulut. Bisa kenyang nggak?